Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Kevin Ismailatan dengan NIM 4004022563030. Pada kali ini, saya akan membahas tentang instalasi MATLAB dan dasar Simulink. Apa itu MATLAB dan apa itu dasar Simulink? Mari kita tuntaskan. Yang pertama, apa itu MATLAB? MATLAB adalah singkatan dari Metric Laboratory, yaitu software komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Awalnya dibuat untuk mempermudah perhitungan metrik, tapi sekarang berkembang jadi salah satu software paling populer di dunia teknik, sains, riset, dan industri. MATLAB unggul karena punya banyak toolbox paket tambahan untuk berbagai hal keperluan, misalnya pengolahan, sinyal, control system, machine learning, dan lain-lain. Nah, Simulink. Simulink itu pemrograman grafik untuk pemodelan simulasi dan analisis sistem dinamis. Simulink dikembangkan oleh perusahaan MathWorks dan merupakan bagian perangkat lunak dari MATLAB. Simulink adalah lingkungan berbasis blok, menggunakan blok-blok yang terhubung satu sama lain untuk melakukan fungsi tertentu. Ini contohnya lingkungan yang berbasis blok. Simulink bekerja menggunakan diagram blok sebagai dasar pemodelan sistem. Setiap blok mewakili suatu fungsi atau komponen tertentu, antara lain sumber input, step, sinyal sinus, noise, dan lain-lain, sistem, fungsi transfer, state space, rangkaian listrik, motor DC, controller, bit, logical control, dan pengendali lainnya, output, grafik, scope, display, dan visualisasi hasil. Blok-blok tersebut dapat dihubungkan satu sama lain menggunakan aliran sinyal atau hubungan antar komponen. Dengan konsep ini, Simulink memungkinkan pengguna untuk memodelkan dan mensimulasikan sistem secara visual, sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan menulis kode program yang panjang. Lalu, modeling simulation. Hubungan modeling simulation. 1. Modeling membuat gambaran atau representasi dunia nyata, bisa fisik, matematis, atau proses. Simulation menjalankan model tersebut untuk melihat bagaimana dunia nyata akan berperilaku dalam kondisi tertentu. Macam-macam modeling. Yang pertama, physical model, kedua, mathematical model, ketiga, proses model. Macam-macam simulation. Pertama, live simulation, kedua, virtual simulation, ketiga, constructive simulation. Nah, ini adalah contoh kalau kita buka Simulink dan di tempat library browser. Dasar sistem dinamis meningkatkan efisiensi industri, Laplace transformation, dan transfer function. Dan yang kedua, pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Ketiga, pengenalan sistem kontrol, dan jelaskan dengan diagram blok. Laplace transformation dan transfer function. Transfer function, fungsi transfer, adalah representasi matematis dari sistem linear time invariant atau yang disebut LTI yang menggambarkan hubungan antara input dan output suatu sistem. Fungsi transfer didefinisikan sebagai perbandingan antara transformasi Laplace output terhadap transformasi Laplace input dengan asumsi kondisi awalnya 0. Representasi ini ditulis dalam domain frekuensi, yaitu disebut domain S, sehingga memudahkan proses analisis, pemodelan, dan perancangan sistem kontrol secara sederhana. Pertama, transfer function adalah seperti resep dapur sebuah sistem. Menjelaskan jika sistem diberi input tertentu, maka output yang dihasilkan akan seperti apa. Analoginya, ibarat menuangkan susu, itu adalah input ke dalam blender, lalu susu tersebut diproses oleh blender, sistemnya, dan outputnya yaitu susu sudah tercampur atau dikocok. Pemodelan sistem mekanik. Sistem mekanik biasanya melibatkan massa, pegas, dan peredam. Hasilnya berupa bersamaan diferensial. Elektrik. Sistem elektrik biasanya berupa rangkaian RLC, resistor, induktor, kapasitor,
digabung dengan hukum Kirchhoff menghasilkan persamaan diferensial hidrolik. Sistem hidrolik bekerja menggunakan fluida bertekanan untuk menghasilkan gerakan. Komponen utamanya adalah silinder hidrolik. Apa itu sistem kontrol? Sistem itu sekumpulan objek yang tersusun secara teratur dan berorientasi pada tujuan, disebut juga plan atau proses. Contoh, robot industri, mobil, turbin listrik, motor, turbo manusia, perusahaan hingga arus lalu lintas. Perbedaan dengan objek biasa, misalnya alat sistem energi, memiliki tingkat kompleksitas tertentu dan sumber energi. Lalu kontrol, usaha agar suatu besaran, misalnya suhu, kecepatan, ketinggian, dan berperilaku sesuai dengan cara yang diinginkan sepanjang waktu. Contohnya, menjaga suhu ruang tetap nyaman, memastikan pesawat atau terbang stabil di ketinggian tertentu, mengendalikan emisi kendaraan agar sesuai standar. Sistem kontrol adalah suatu sistem yang bertugas mengatur atau mengendalikan perilaku dari suatu proses atau mesin supaya bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Intinya, sistem kontrol dipakai agar suatu sistem stabil, aman, dan mencapai tujuan yang diinginkan, misalnya suhu 25 derajat Celcius atau kecepatan motor sesuai target. Apa itu sistem kontrol? Sistem kontrol terbuka, open loop, lalu kita input, controller, plan atau proses, terus output. Contohnya mesin cuci di sini input, lalu kontrolernya kita bikin diatur 30 menit, dia tetap berputar 30 menit, meskipun baju sudah bersih atau belum. Baru sistem kontrol tertutup atau closed loop. Pada sistem ini ada umpan balik atau feedback. Output diperiksa lalu dibandingkan dengan input. Jika ada perbedaan atau error, controller mengoreksi output mendekati input. Ini contohnya yang tadi, input, controller, plan, output. Nah ini kalau controller tertutup, maka dia akan memberi feedback sensor. Keterangannya, input, set point. Nilai yang diinginkan misalnya suhu 25 derajat. Controller, pengendali yang mengatur kerja sistem, misalnya PID controller. Plan proses, sistem yang dikontrol misalnya AC atau motor. Outputnya hasil nyata dari proses misalnya suhu ruangan atau kecepatan motor. Feedback sinyal dari sensor yang mengukur output lalu dibandingkan dengan set point. Misalnya pada AC otomatis, sensor suhu membaca suhu ruangan sebagai feedback. Kemudian controller mengatur kerja AC agar suhu tetap sesuai yang diinginkan. Lalu step berikutnya kita akan coba. Oke, sekarang kita akan ke penerapannya. Nah, di sini ada new, example, dan learn. New untuk membuat model atau proyek baru. Example berisi contoh model Simulink. Dan learn menyediakan dokumentasi. Ini dokumentasinya. Banyak ya. Dan sekarang kita akan jelaskan ke yang ininya. Nah, ini pertama blank model. Blank model digunakan untuk membuat model Simulink kosong dari awal. Opsi ini biasanya dipilih ketika pengguna ingin merancang sistem sendiri seperti sistem kontrol, rangkaian, atau simulasi dinamis. Simulink. Nah, lalu blank subsystem. Blank subsystem digunakan untuk membuat subsistem kosong yang berfungsi sebagai bahan modular dari suatu model. Subsistem membantu membuat model lebih terstruktur dan mudah dikelola. Lalu, blank library digunakan untuk membuat library Simulink, yaitu kumpulan blok khusus yang dapat digunakan kembali pada berbagai model. Lalu, manajemen proyek, yaitu blank project, digunakan untuk membuat proyek MATLAB baru yang berfungsi mengolah file, model Simulink, dan dependensi dalam satu lingkungan kerja. Lalu folder to project digunakan untuk mengubah folder yang sudah ada menjadi proyek MATLAB tanpa harus membuat ulang file. Lalu di sini ada GIF clone.
Digunakan untuk mengambil proyek dari repository Git sehingga mendukung kerja kolaboratif. Lalu SVN Checkout digunakan untuk mengambil proyek dari sistem Subversion. Lalu kode generation digunakan untuk menghasilkan kode program, misalnya C atau C++ dari model Simulink yang bisa dipakai pada sistem embedded atau aplikasi real-time. Kesimpulannya, secara keseluruhan, tampilan ini merupakan halaman awal Simulink pada MATLAB yang memudahkan pengguna dalam membuat model. Untuk membuat model, mengelola proyek, menggunakan version control, serta melakukan pengembangan dan kode generation. Sekian penjelasan dari Simulink. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.